Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Sumaryani Chandra Dewi dengan NIM 241221229 dari kelas 1F, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit mengenai mata kuliah wawasan kependidikan selama satu semester ini. Nah, ada pun beberapa materi yang kami bahas selama satu semester ini, yaitu yang pertama ada fakta versus teori. Nah, di mana pada materi ini ada 4 topik yang dibahas, yaitu yang pertama ada fakta, yang kedua hipotesis, yang ketiga teori, dan yang keempat ada hukum. Materi yang kedua ini yaitu sejarah perjalanan kurikulum dan catatan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kurikulum di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan sejak tahun 1947 hingga saat ini, mengikuti dengan perubahan zaman dan adanya suatu perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu tepatnya sudah 12 kali pergantian kurikulum. Perjalanan kurikulum dimulai dari tahun 1947, tepatnya setelah kemerdekaan. Pada kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter dan juga kesadaran bernegara. Perubahan terjadi secara terus-menerus hingga kurikulum 2004. Kurikulum ini berbasis kompetensi dengan berfokus pada hasil belajar dan keberagaman kegiatan belajar. Lalu pada kurikulum 2006 atau yang kita sebut dengan KTSP, terjadinya desentralisasi dalam penyusunan kurikulum sehingga kewenangan diberikan kepada pihak sekolah. Dan pada kurikulum 2013 menggantikan KTSP dan menekankan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku. Kemudian terjadinya penyempurnaan kembali dari kurikulum 2013 ini di tahun 2022 yang berfokus pada kebebasan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran dan penyesuaian akibat pandemi, atau yang kita sebut dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dari catatan pendidikan di Indonesia tentu banyak sekali faktor yang membuat terjadinya perubahan pada kurikulum di negara kita. Entah itu dari sistem politik, perubahan sosial dan budaya, kebutuhan ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tentu akan selalu ada kekurangan dan juga kelebihan dari setiap kurikulum tersebut, entah itu dari infrastruktur, sarana prasarana, hingga kualitas dari sumber daya manusianya. Jadi yang ketiga yaitu kita melakukan presentasi terkait rancangan kurikulum, di mana setelah kita mengetahui bagaimana sejarah dan juga catatan terkait pendidikan di Indonesia, kami membuat suatu rancangan kurikulum secara berkelompok, yaitu sebanyak 2 orang, dan untuk mendiskusikan bagaimana kontribusi kami dengan merancang suatu kurikulum pendidikan yang kami inginkan. Mulai dari pemilihan kurikulum yang ingin diterapkan, model pengembangan kurikulum yang digunakan, hingga perencanaan nama sekolah rancangan kami. Dan tentu dari kegiatan diskusi ini dan presentasi ini dapat lebih membuka wawasan dan juga opini kami terkait yang disampaikan oleh berbagai kelompok yang mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Bahwasanya kita memiliki pendapat dan juga pemikiran masing-masing terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Materi yang keempat yaitu kita menceritakan pengalaman mengesankan di masa sekolah, di mana pada pertemuan ini kita hanya membahas mengenai bagaimana pengalaman kita di masa sekolah. Tentu siapa sih yang tidak ingin bercerita, siapa sih yang tidak suka bercerita jika ditanya bagaimana pengalaman yang mengesankan di masa-masa sekolah dulu, entah itu di SD, SMP, ataupun SMA, SMK. Nah, tentunya teman-teman semua ini memiliki cerita mereka masing-masing yang menurut mereka mengesankan versi diri mereka sendiri. Dan semua cerita yang antara mereka dan diri kita tentunya juga berbeda. Mungkin si A memiliki kesan yang seperti ini dan juga si B memiliki kesan yang seperti itu. Tetapi dari banyaknya cerita yang kita dengarkan langsung dari teman-teman kita, tentu ada rasa ikut senang dan juga turut bahagia terhadap apa yang mereka alami hingga menjadikan hal tersebut sebagai sebuah pengalaman yang sangat mengesankan. Pertemuan selanjutnya yaitu kita membahas mengenai pelajaran favorit atau pelajaran yang kita sukai di sekolah. Nah, membahas soal pelajaran, tentu kita semua memiliki kecintaan dan kesukaan kita terhadap mata pelajaran yang berbeda-beda kan. Nah, ada yang suka matematika, ada juga yang suka bahasa Inggris, ada juga yang suka biologi, dan masih banyak lagi. Tapi di balik itu pasti ada alasan tersendiri mengapa kita menyukai mata pelajaran tersebut. Dan setiap orang tentu memiliki pandangan dan juga pendapat mereka yang berbeda-beda mengenai mata pelajaran itu sendiri. Nah, di pertemuan ini kita menceritakan secara bergantian mata pelajaran apa aja sih yang kita sukai di masa sekolah dan alasan mengapa kita menyukai pelajaran tersebut. Nah, di pertemuan ini kita membahas mengenai problem solving.
Tentunya teman-teman semua sudah nggak asing lagi kan dengan kata problem solving. Oke, jadi problem solving itu adalah suatu pemecahan masalah dan usaha kita untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, karena ini masih dalam konteks pendidikan, tentunya kami pada saat pertemuan itu membahas atau menceritakan pengalaman yang terjadi di sekolah, entah itu berasal dari diri kita sendiri ataupun dari teman sekitar kita yang memiliki suatu permasalahan tersebut. Nah, lalu kami menyampaikan apa yang menjadi faktor dan juga penyebabnya terjadinya permasalahan tersebut hingga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Perlu kita ketahui, dari sesi pembahasan problem solving ini dapat membantu kita untuk mengontrol sikap emosional, mampu mengidentifikasi masalah, berpikir kreatif, dan mampu mengambil suatu keputusan dengan berbagai pertimbangan. Pada materi yang ketujuh, kami membuat suatu poster ataupun infografis mengenai guru favorit kami di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya guru adalah orang yang kita jadikan teladan dan juga contoh bagaimana kita bersikap dan bertingkah laku. Nah, pada penugasan kali ini kami membuat sebuah poster ataupun infografis yang menjelaskan bahwasanya guru yang menjadi favorit kita di masa sekolah ini dan mengapa kita mengidolakan beliau. Nah, pada hal ini kita melihat dari 4 aspek. Kompetensi yaitu untuk yang pertama yaitu kompetensi personal, di mana kompetensi ini yaitu kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang positif dengan orang sekitar. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, di mana kompetensi ini yaitu mengacu pada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan bidang yang ditekuninya. Dan ada pun juga kompetensi pedagogik, yaitu suatu kemampuan seseorang ataupun seorang guru dalam mengelola pembelajaran, entah itu dari segi memahami siswa, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ke-8 yaitu kita membahas tentang 21st century learning skill atau keterampilan abad ke-21. Nah, ada pun 4 hal yang harus kita miliki sebagai seorang siswa guna untuk menghadapi tantangan di masa depan, yaitu yang pertama ada 3R atau kita sebut dengan subjek kunci. Nah, ada pun diantaranya yaitu reading atau membaca, writing atau menulis, dan arithmetic atau aritmatika. Nah, dari ketiga hal ini adalah suatu fundamental untuk mengembangkan keterampilan literasi dan juga numerasi. Yang kedua yaitu ada 4C. Nah, di mana 4C ini diantaranya itu critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan juga communication atau komunikasi. Yang ketiga yaitu kita harus memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengakses informasi dan teknologi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kemampuan hidup dan karir. Materi yang ke-9 ini kita membahas mengenai 9 multiple intelligence atau 9 jenis kecerdasan atau yang kita sebut dengan kecerdasan ganda. Jadi tentunya setiap individu tentu memiliki kombinasi unik dari 9 kecerdasan tersebut yang dapat mempengaruhi pilihan hidup dan juga cara belajar mereka. Nah, ada pun 9 kecerdasan tersebut yaitu diantaranya yang pertama itu ada kecerdasan naturalistik, yang kedua itu ada kecerdasan musikal, yang ketiga ada kecerdasan logis matematis, yang keempat ada kecerdasan eksistensial, yang kelima ada kecerdasan interpersonal, yang keenam itu ada kecerdasan bodily kinestik, yang ketujuh ada kecerdasan linguistik verbal, yang kedelapan ada kecerdasan intrapersonal, dan juga yang terakhir itu ada kecerdasan visual spasial. Yang terakhir yaitu kita membahas tentang FARC learning style atau gaya belajar FARC. Ada 4 jenis gaya belajar yang memang disarankan untuk setiap individu, karena tentunya mereka dapat menerima, memproses, dan juga memahami suatu informasi tersebut dengan cara dan juga gaya mereka masing-masing. Nah, ada pun 4 gaya belajar, yaitu diantaranya yang pertama, gaya belajar visual, yaitu dapat berupa gambar, diagram, peta, grafik, dan juga sebagainya, di mana lebih menekankan kepada visual ataupun gambaran. Yang kedua yaitu ada gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar ini yaitu dapat dilakukan dengan mendengarkan informasi yang kita dapatkan melalui kampus, ataupun sekolah, diskusi, kerja kelompok, ataupun melalui seminar dan juga webinar. Yang ketiga yaitu gaya belajar reading atau writing.
Nah, di mana gaya belajar ini lebih efektif karena kita dapat menulis dan juga membaca kembali suatu materi tersebut, sehingga kita lebih mudah dan juga lebih memahami materi yang akan kita pelajari. Dan yang terakhir yaitu ada gaya belajar kinestik, yaitu gaya belajar melalui praktik, gerakan, eksperimen, dan juga pengalaman. Nah, itu tadi beberapa review materi dari mata kuliah wawasan kependidikan. Tentunya kita sebagai generasi muda bukan hanya harus mempelajari dan juga memahami saja, tetapi kita harus mampu untuk mengimplementasikan apa yang kita dapatkan tersebut, entah itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk kedepannya kita sebagai seorang pendidik. Dan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata, ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.